Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi syahra Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Khosimin beserta jajarannya, kemudian yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang berkesempatan hadir pada malam ini berbahagia ini, kemudian yang kami sayangi anak-anak sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkesempatan hadir pada malam dan bulan yang sangat luar biasa. Malam ini adalah malam Jumat yang dikenal dengan Sayyidul Dunia, penghulu dari sekalian hari. Kemudian bulan ini adalah bulan Ramadan, di mana bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita patut bersyukur karena kita bisa hadir, karena Allah masih menggerakkan hati kita semua sehingga masih termotivasi kita untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah ini dalam rangka berkumpulnya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sering kita bersolawat kita mendapatkan sholawat yang akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit perkenalkan nama saya. Mungkin wajah sudah kenal, tapi nama makanya tidak kenal. Nama saya Apetri Atri. Nama agak susah ya. Apetri Atri, saya berdomisili di Tegal. Baik. Ketika bulan Ramadan datang, ada dua hal, ada dua fenomena yang mestinya fenomena ini justru menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diharapkan dengan bertambahnya keimanan kita kepada Allah, maka semakin semangat kita dalam menjalankan ibadah untuk mencapai ridho dan kasih sayang Allah, agar kita betul-betul menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Apa fenomena itu? Yang pertama, bahwa kehadiran kita di bulan Ramadan kali ini tanpa kita sadari itu merupakan bagian dari bukti terjabahnya doa-doa yang kita panjatkan di bulan Rajab dan bulan Syawal. Betul tak kok? Lain merasa ibunya bahwa kehadiran ibu malam ini
bahwa keberadaan kita di bulan Ramadan tahun ini merupakan bukti dari Allah mengijabah kepada kita di bulan Rajab tersebut. Kira-kira betul tak? Betul. Walaupun tak kita yang berdoa, orang yang mendoakan kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan pertemukan kami kembali dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, doa kita dijawab oleh Allah. Maka tanpa kita sadari bahwa kehadiran kita malam ini, keberadaan kita di bulan Ramadan tahun ini merupakan bukti dari tercapainya doa-doa kita. Karena Allah itu menjamin. Apa kata Allah? Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, maka akan aku kabul. Minta saja ke Allah, minta sebanyak-banyaknya, maka Allah berjanji akan mengabulkan. Bahkan Allah sangat marah ketika kita tak mau berdoa dan minta kepadanya. Hal ini diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam Sunan Tirmizi. Man lam yas'alillahu ghadaballahu alaihi. Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, barang siapa yang tak mau meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Lain tabayang betapa Allah itu sayangnya kepada kita sebagai hamba-Nya. Disuruh awak minta tawi kekinyo sebanyak-banyaknya apa yang kita inginkan. Justru Allah itu marah, Allah itu cemburu ketika kita tak mau meminta kepadanya. Tak bisa kita bayangkan itu. Betapa Allah itu sayang dan cinta dengan kita. Kalau hal yang seperti ini, coba kita bawa ke diri kita. Coba ke diri awak. Sebentar kita nanti akan katakan. Senapu le suku aja atau bumi lah. Banyak main anak tadi, tak tadi beli-beli, tapi tiga beli rumah, beli paket kan. Untuk pertama mungkin masih senyum kan. Banyak main di bola dan tadi. Ini beli rumah ya, beli online, itulah kadang yang kita dapat. Banyak yang kata tu, baru bertanya tak boleh awak punya apa ini ya kan? Adalah ada lima dia kopi dari pendidikan yang sebenarnya. Cuma awal-awal begini ya kan? Itu bedanya kita dengan Allah. Ketika minta kita marah. Tapi Allah berbeda ketika tak minta itu yang marah. Begitu sayang Allah dengan kita. Maka fenomena hari ini bahwa keberadaan kita di bulan Ramadan merupakan bagian dari rasa sayang dan cintanya Allah kepada kita sebagai hamba-Nya. Maka kita patut bersyukur. Maka hal ini hendaknya menambah rasa keimanan kita kepada Allah dan ingin semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah semakin yakinnya kita yang kedua, dengan bulan Ramadan ini semakin bertambah keyakinan kita dengan hadis dan apa kata Nabi?
idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa suffinat asy-syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, maka terbukalah pintu-pintu surga, kemudian terbukalah pintu-pintu neraka, dan setan itu terbelenggu. Bapak Ibu terhormati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mengatakan bahwa ketika datang bulan Ramadan, maka akan terbukalah pintu-pintu surga, tertutuplah pintu neraka, dan setan-setan itu terbelenggu. Yakin tak Bu? Kira-kira yakin tak? Ya, mesti yakin kita. Apa buktinya? Ketika Ramadan datang, maka seolah-olah pintu surga itu betul-betul terbuka. Maka dalam hadis dikatakan ada 8 macam pintu surga. Bil jannati samaniyatu abwaab. Di dalam surga itu terdapat 8 pintu. Maka dalam hadis yang sama dikatakan ada 4 pintu. Dikatakan dalam hadis yang sama. Yang pertama namanya pintu sholat atau bab sholat. Yang kedua babul jihad. Yang ketiga babul raya atau pintu sholat, pintu puasa. Kemudian yang keempat babul sholat, pintu sholat. Jadi surga itu memiliki 8 pintu. Nama pintunya yang pertama babul sholat, pintu sholat. Maka siapapun yang mengerjakan sholat, yang rajin melaksanakan sholat, maka ia akan masuk di pintu babul sholat. Maka ketika Ramadan datang, kita buktikan bahwa pintu ini betul-betul terbuka. Betul tak, Bu? Betul tak, Pak? Kita saksikan hari ini Ramadan, kita bandingkan dengan sebelum Ramadan. Aku malam petang sholat tarawih di tempat mana? Di Masjid Muhammad ini. Melimpah juga Pak. Sampai kata Rasul disediakan deh pengurus di panitia kafe Nabi Ismail. Hujan lobek tetap orang sholat. Melimpah saja. Padahal sebelumnya jangan melimpah sebelum bayar untuk sholat isya ini. Jangan setengah pun susah. Tapi ketika datangnya Ramadan, kita buktikan bahwa bagus sholat itu buka. Seluruh orang berbondong-bondong datang ke masjid untuk melaksanakan sholat. Bahkan tak hanya sekedar sholat wajib, tapi juga sholat sunnah. Sholat paktiah. Belum lagi nanti ditambah dengan tarawih. Kemudian bagus sholat. Coba kita bandingkan di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan. Bagaimana penghasilan sedekah kotak infak kita itu berbeda. Saya dulu kalau bukan baru ketika di Korea, itu pengurus kalau dia punya rencana, maka rencana itu akan di-planning ketika Ramadan. Karena banyak yang sedekah. Jadi bangun masjid, bangunan musola itu dapat diselesaikan ketika bulan Ramadan. Karena makin banyak. Kenapa? Karena hati orang semua yang terbuka. Yang salah kota ulama sedekah datang Ramadan kasih. Ini salah satu bukti bahwa bagus sedekah itu, bagus sedekah itu terbuka ketika bulan Ramadan. Bahkan ada yang lebih dahsyat lagi, Bu. Ketika aku pernah sholat di salah satu masjid di rumah,
subuh. Jadi datanglah tim dari apa namanya, dari lembaga semacam basnas, lembaga kemanusiaan. Nah, lalu datang membawa agenda untuk mengambil sedekah dan infak untuk Palestina. Nah, dasarnya ketika itu ada ibu yang mensedekahkan cincinnya 2 emas ketika itu. Nah, jadi rakyat saja diambil cincinnya, dimasukkan ke kotak itu. Ada yang biasa, ada bapak dengan ibu, suami istri. Kado pernikahannya sudah 20 tahun lebih mereka. Tapi ketika itu diambil cincin itu 3-4 emas, dimasukkan ke kotak itu. Ini hadiah berkah dengan saya. Saya sedekahkan untuk Palestina tadi. Betapa Ramadan itu betul-betul membuka hati kita. Betapa hadis ini nyata bahwa ketika Ramadan itu datang, maka terbukalah pintu-pintu surga, terbuka pintu sholat, terbuka pintu jihad, terbukalah pintu taubat, terbuka pula pintu ilmu. Biasanya kan apa ada pengajian apa? Ada apa? Setelah sana ada kan? Paling hanya sekali dalam sebulan dari itu pun beda-beda. Tapi ketika Ramadan datang, setiap malam disediakan, didatangkan ustaz-ustaz untuk mengkaji ini, ini salah satu bukti bahwa ketika Ramadan datang, betul-betul pintu kebaikan itu. Dan karena taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah setan ini terbelenggu. Menjaga untuk menggoda anak-anak yang ini. Pagi jago sahur, kemudian sholat subuh, sudah itu baca Quran, sudah itu duha, zuhur berjamaah, asar berjamaah, kemudian berbuka lagi, malamnya maghrib, kemudian isya, mengkaji ilmu, kemudian qiyamul lail. Maka seolah-olah melihat aktivitas kita sehari di bulan Ramadan, maka setan ini dia terpenuhi besar. Maksud muslimin, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu dua fenomena yang mestinya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertambahnya keimanan tentu bertambah pula semangat kita dalam meraih ketaatan, ridho dan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini betul-betul menjadikan kita bagian dari orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikianlah ceramah pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sebagai pribadi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.